بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، أما بعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah, dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali duduk bersama-sama di majelis yang mulia ini. Bahkan cuaca yang dingin tidak menjadikan penghalang untuk kita datang ke majelis ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apalagi kalau dilihat dari kamera yang semakin hari semakin bertambah. Biasanya konsisten satu kali pertemuan satu kamera. Ini sekarang sudah mulai satu kali pertemuan 3 kamera. Kalah Ustadz Abdul Somad. Tapi jangan sampai lebih banyak kameranya dibanding jamaahnya. Itu aja yang dikhawatirkan sebenarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini mengingatkan kita, memberikan evaluasi kepada kita, memberikan ilmu pengetahuan kepada kita tentang 3 hal yang menyelamatkan dan 3 hal yang mencelakakan. Alhamdulillah, terima kasih. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tergolong sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan ini kita ingat dan kita amalkan. 3 hal yang menyelamatkan. Kenapa tidak mau kita amalkan ini? Karena itu sesuai dengan doa kita.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita memohon kepada Allah agar mendapatkan keselamatan, kebaikan di dunia. Salah satu penyebab tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah adalah karena tidak sesuai antara kita minta dan yang kita lakukan. Mintanya selamat di dunia, tapi yang dilakukan justru mencelakakannya. Minta selamat di akhirat, tapi yang dia lakukan justru lebih layak memasukkannya ke dalam neraka. Maka 3 hal ini kata Rasulullah, apa 3 perkara yang menyelamatkan ini? Salasun munjiat wa salasun muhlikat. Ada 3 hal yang menyelamatkan dan juga ada 3 hal yang mencelakakan. Kita bahas dari yang menyelamatkan. 1, kata Rasulullah, taqwallah fis sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, baik itu dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sendirian. Takwa kepada Allah, baik itu kita dalam keadaan tidak disaksikan oleh siapapun, dan takwa kepada Allah saat kita disaksikan oleh banyak orang. Ini nasihat dari Rasulullah yang pertama, bahwa kita akan selamat ketika kita takwa kepada Allah bukan hanya saat ramai saja, tapi juga takwa kepada Allah bahkan dalam keadaan sepi. Kita takwa kepada Allah bukan hanya saat disaksikan oleh orang lain, tapi kita juga takwa kepada Allah bahkan ketika tidak ada yang menyaksikan. Nah, ini jamaah sepertinya menjadi PR yang cukup berat untuk kita semuanya, termasuk yang sedang ceramah ini. Menjadi PR yang berat, mengapa? Terkadang begini, ketakwaan kita itu begitu diperlihatkan ketika disaksikan oleh banyak orang. Ketika di tengah kerumunan orang-orang terlihat seperti solih sekali, terlihat seperti taat sekali, terlihat seperti ahli ibadah, terlihat seperti orang yang dekat dengan Allah. Tindakannya berhati-hati, ucapannya santun luar biasa. Tapi kadang-kadang itu hanya bisa kita jaga saat kita disaksikan oleh orang, saat kita berada di tengah keramaian. Sedangkan di saat waktu terbalik, saat kita sendirian, tidak ada yang menyaksikan, terkadang apa yang kita lakukan itu justru berbalik 180 derajat dibanding apa yang kita lakukan saat di keramaian. Dalam kata lainnya, munafik. Nampak sekali ahli ibadah, tapi kalau ramai, nampak sekali khusyuk solat, lama sekali, tumakninah sekali, tapi saat ramai. Saat sendiri kadang solatnya cepat, untung masih solat. Kadang-kadang solat pun ditinggal ketika tidak ada yang menyaksikan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, takwa kepada Allah itu ibarat, takut kepada Allah itu ibarat sebagaimana kita takut kepada CCTV. Cara mendidik diri kita agar takwa kepada Allah, didik diri kita sebagaimana takutnya kita kepada CCTV. Maksudnya seperti apa? Saya kasih contoh sederhana. Ketika kita masuk ke minimarket, di minimarket itu ada security atau tidak? Minimarket, bukan supermarket ya. Minimarket, ada security atau tidak? Tidak ada ya. Di depan kan ada supermarket, di depan sana ada minimarket, nggak ada security. Tapi kita berani mengambil
Mencuri atau tidak? Hah, berani tidak? Kenapa kita tidak berani? Karena pegawainya lebih kuat dibanding kita? Enggak juga. Karena badannya lebih besar dibanding kita? Enggak juga. Kadang-kadang pegawainya perempuan yang kita bisa kelabuhi, yang kita bisa bohong, yang kita bisa pukul dia, yang kita bisa lari. Kenapa kita nggak mencuri? Karena kita merasa diawasi CCTV. Kalau kita tidak tertangkap tangan, tetap wajah kita telah terekam jelas di CCTV itu. Mungkin tidak saat itu tertangkap, tapi kalau beritanya viral, dilaporkan ke polisi, diciduk dimanapun kita berada. Sementara di warung-warung perumahan, di abang-abang tukang gorengan, kita ngunyah 4 biji gorengan, kita bayar 2. Kenapa kita berani melakukan itu? Kenapa kita sanggup melakukan itu? Problemnya satu. Karena yang tadi diawasi CCTV, yang di sini tidak diawasi oleh CCTV. Nah, hal itu yang semestinya kita tanamkan diri kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah. Kenapa kita bermaksiat saat kita sendiri, sedangkan kita taat saat di tengah keramaian? Karena kita menganggap yang menilai kita hanya orang. Karena kita merasa yang menyaksikan kita hanya manusia. Sehingga kalau di tengah kelompok manusia kita terlihat seperti seakan sangat taat, tapi saat sendirian segala jenis kemaksiatan kita lakukan. Maka coba kita terapkan itu. Ya Allah, saat di tengah keramaian ada CCTV dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berhati-hati. Saat sendiri pun juga begitu, ada CCTV dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pun menjaga diri. Ini tidak, di tengah keramaian salah sedikit, astagfirullah. Ada apa-apa sedikit, masya Allah. Ada nikmat, alhamdulillah. Seperti kata-kata orang soleh sekali. Dipuji, masya Allah, tabarakallah. Bahkan diucapkan terima kasih, tidak menggunakan terima kasih. Syukran Ustaz. Ini soleh sekali kata-katanya. Tapi kadang-kadang saat sendiri, segala jenis kemaksiatan dia lakukan secara diam-diam. Mulai dari maksiat mata sampai maksiat telinga serta kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Na'udzubillah. Maka kata Rasulullah, satu yang menyelamatkan kita adalah takut kepada Allah, takwa kepada Allah, baik itu dalam keadaan ramai atau kita diam sendirian. Yang kedua, wal qawlu bil haqqi fir ridha was sukht. Berkata yang benar, baik itu dalam keadaan senang maupun dalam keadaan marah. Nah, ini PR kedua yang sangat berat. Karena saat kita senang, berbagai macam kata-kata yang baik kita ungkapkan. Saat kita senang, halusnya luar biasa, santunnya luar biasa, sopannya luar biasa saat senang. Tapi kadang saat kita dalam keadaan marah, disitulah nampak sifat aslinya. Nampak sifat aslinya. Makanya dalam pertemuan yang lalu, salah satu yang paling membahayakan adalah ketika kita tidak bisa mengontrol amarah. Kenapa? Karena ketika kita marah dan tidak bisa mengontrol amarah, amarah itu yang akan mengontrol kita. Maka kata Rasulullah, berkata yang benar. Atau bisa juga poin yang kedua ini diartikan begini. Berkata yang benar, baik kepada orang yang kita senangi atau kepada orang yang kita benci. Nah, ini juga berat. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau orang sudah terlampau kita sukai, salah yang dia lakukan tetap kita anggap benar. Tapi kepada orang yang kita benci, salah benar pun yang dia lakukan salah dalam pandangan kita. Apa contoh yang paling konkret? Ya seperti sekarang. Makanya sekarang kalau foto bersama, tadi sore misalnya, Ustadz foto bersama Ustadz. Saya tidak berani sekarang mau gini. Atau mau gini, saya tidak berani. Ini pun tidak berani.
Bukan soal tangan, tapi tangan ini mengandung banyak arti sekarang. Kalau dulu kita begini aman. Iya kan? Kita dulu begini, oh ini tauhid, bagus. Kalau begini peace, oh ini damai. Kalau sekarang begini, itu jadi persoalan. Betul, jagoannya nomor berapa Ustadz? Itu jadi persoalan. Dan sebenarnya yang menjadi persoalan itu bukan yang didukung, yang mendukung. Saya tegaskan sekali lagi. Bukan yang didukung yang salah, tapi yang mendukung yang salah. Kenapa? Karena fanatiknya kita terhadap satu golongan, terhadap satu paslon tertentu, menyebabkan kita tidak benar dalam menilai pasangan-pasangan yang lain. Sehingga karena jagoan kita nomor 1, misalnya 2, 3 bawaannya salah aja. Padahal nggak sepenuhnya salah, ada juga baiknya. Atau kita pilih nomor 2, 1 sama 3 salah aja. Padahal ada juga baiknya. Atau kita pilih yang ketiga, 1 sama 2 salah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka sekali lagi, perkataan yang netral, kalau benar katakan benar, terlepas kepada orang yang kita senangi atau tidak, maka itu yang menyelamatkan kita. Katakan salah, baik kepada orang yang kita benci atau bahkan kepada orang yang kita cintai, katakan salah kalau memang itu salah. Itu yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di zaman sekarang, kalau kita berbicara benar dan salah, ini sulit sekali kita mendapatkan ketulusan itu. Kalau dulu hakim itu yang memutuskan perkara, mana yang benar, mana yang salah. Sekarang yang berperkara itu yang memutuskan keadaan hakim. Sehingga jangan coba-coba memutuskan tidak sesuai dengan request saya, mutasi, pindah tugas, copot jabatan, semuanya. Kenapa itu bisa terjadi? Ya itu tadi. Karena ucapan yang tidak benar mengenai orang yang kita sukai atau orang yang kita benci. Maka ini tantangan yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal qasdu fil ghina wal faqr. Berpenampilan apa adanya, baik dalam keadaan kaya atau dalam keadaan miskin. Nah, ini menarik. Terkadang kita terlalu menampakkan, entah itu menampakkan kekayaan kita atau menampakkan kesulitan kita, itu tidak dibenarkan dua-duanya dalam syariat. Tidak dibenarkan. Kalau kaya, berpenampilanlah sewajarnya, jangan terlalu menampakkan kekayaannya. Ini kadang-kadang giliran kaya pamernya bukan main. Sama seperti ada kawan WA kepada saya, Ustadz, di Batam Center hujan malam ini Ustadz. Saya jawab, iya hujan. Kenapa? Di Bengkong hujan? Iya di Bengkong juga hujan Ustadz. Sampai HP saya iPhone 15 Pro Max yang terbaru itu basah. Dia nanya hujan atau ngasih tahu handphone baru? Ngasih tahu handphone baru. Dia nggak sedang nanya cuaca. Dia sedang bercerita, ini saya punya handphone baru. Itu poinnya. Saat kita bahagia, di-share kemana-mana. Aduh lagi jalan-jalan nih guys. Lagi berlibur ini, lagi kerja begini, lagi pakai perhiasan ini, lagi pakai handphone merek mahal ini misalnya. Terlalu ditampakkan. Kenapa itu tidak boleh terlalu ditampakkan kekayaan kita? Karena tidak semua orang senang melihat kita senang. Itulah mengapa kalau orang lain nampak kebahagiaan kita, nampak kekayaan kita yang kita pamerkan, suatu saat dia dengki, yang salah bukan cuma dia, kita juga salah karena kita telah mempertontonkan kekayaan kita. Ibarat kata, orang pergi ke pasar, membawa emas sebanyak-banyaknya, di cincinnya dibawa, gelangnya dibawa, kalungnya dibawa, semuanya dipakai ke pasar. Ketika kecolongan, yang salah, yang nyolong aja atau sekaligus dia?
Dua-duanya salah. Karena maling itu bukan hanya saat ada niat, tapi dilihat ada kesempatan dan peluang atau tidak. Sama, sampai di dalam agama Islam itu ada namanya penyakit ain. Penyakit ain itu kita terlalu banyak mempertontonkan kebahagiaan kita. Post foto keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, anak kita yang soleh solihah, anak kita yang ganteng cantik, kita yang sehat, pasangan kita yang awet muda, segala macam kita post di media sosial. Itu tidak semua orang senang melihat itu. Kalau sampai ada orang yang dengki, penuh kedengkian kepada kita, kita bisa sakit. Dibawa ke Bayangkara nggak terdeteksi apa penyakitnya. Dirujuk ke awal bros, percuma. Kenapa? Itu penyakit ain. Maka kalau kita dapat kebahagiaan, ada kenikmatan, punya kekayaan, jangan terlalu ditampakkan itu. Sebaliknya, kalau kita diberi kesusahan oleh Allah, kemiskinan oleh Allah, jangan terlalu tampakkan sedihnya. Nah ini kadang-kadang ketika kaya, nampak betul kekayaannya. OKB, orang kaya baru, norak. Pamer karyanya kemana-mana. Menceritakan kekayaan, pekerjaan, penghasilannya. Tapi begitu jatuh miskin, semua orang diceritakan tentang penderitaannya. Aduh, apa kabar Pak? Aduh, ya ginilah Ustaz. Kami cicilan nunggak sekian bulan. Belum lagi mobil habis ditarik sama leasing. Belum lagi di PHK dari tempat kerja. Belum makan kami 3 hari Pak Ustaz. Padahal saya cuma nanya, apa kabar? Panjang betul jawabnya. Nggak penting, saya nggak nanya yang lain. Baju yang bagus sengaja dikoyak-koyakkan. Kenapa? Mengharap iba dan bantuan dari masyarakat sekitar. Haram. Itu nggak boleh dalam agama Islam. Bahkan mental Rasulullah dan mental orang-orang soleh itu, kalau kaya tidak menampakkan kekayaannya, kalau miskin tidak menampakkan kesusahannya. Apakah Rasulullah hidupnya kaya terus mapan terus? Kan enggak. Rasulullah itu sempat kaya tapi di Mekah. Tapi ketika hijrah ke Madinah, kan ibarat zaman sekarang rekeningnya dibekukan oleh orang-orang kafir. Jadi harta kekayaannya itu disita di Mekah. Sehingga Rasulullah ke Madinah tangan kosong, memulai semuanya dari nol. Hidupnya susah. Apakah Rasulullah menampakkan kesusahannya agar dibantu oleh sahabat? Tidak. Bahkan dalam beberapa banyak kejadian, Rasulullah justru menampakkan seakan-akan beliau tidak dalam kekurangan. Gak mau cerita kemana-mana. Kalau kita kan sedikit ada masalah, cerita kemana-mana. Macam kita aja yang paling sedih. Macam kita aja yang paling malang. Orang lain juga sedih. Orang lain juga malang. Orang lain juga susah. Bedanya apa? Diam, kamu berisik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yang menyelamatkan adalah sederhana saja, apa adanya saja. Saat kita senang, kaya, bahagia, jangan terlalu ditampakkan. Saat kita sedih, ada masalah, kemiskinan, maka jangan terlalu ditampakkan kesusahannya. Ini 3 hal yang menyelamatkan. Mudah-mudahan bisa diingat, sekaligus juga bisa diamalkan. Karena saya lihat jamaah di Masjid Baitus Salam ini istiqomah datang ke kajian, tapi tidak ada satupun yang mencatat. Saya dulu sempat bingung karena kebanyakan saya datang kajian itu mencatat, apalagi yang ibu-ibu itu banyak catatannya. Tapi jamaah Masjid Baitus Salam tidak ada yang mencatat. Dulu saya bertanya-tanya hati saya, kenapa ya jamaah tidak ada yang mencatat? Apa karena kameranya ini banyak? Beberapa hari yang lalu baru terjawab. Kami punya adik, dia sedang menyusun skripsi tentang tafsir Al-Quran. Dalam diskusi itu, saya berdiskusi dengan adik saya. Salah satu tema diskusinya adalah kenapa Rasulullah tidak bisa baca dan tak bisa tulis. Misal kita punya anak, sampai dewasa tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Itu kelebihan apa kekurangan? Hah? Kita punya anak
Sampai dewasa, dia nggak bisa baca sama sekali, nggak bisa tulis sama sekali. Itu kelebihan apa kekurangan? Kekurangan. Sekarang kita tanya, Rasulullah kan sampai dewasa nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Itu kelebihan apa kekurangan? Oh, kok tiba-tiba kelebihan? Kenapa? Maka kata ulama mufassir dua alasan. Pertama, Rasulullah itu diciptakan oleh Allah memang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis untuk membantah tuduhan orang-orang kafir yang mereka menuduh Al-Quran itu dibuat dan ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan kenyataannya Nabi Muhammad gak bisa baca dan gak bisa tulis, itu membantah apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir. Mana mungkin Muhammad itu membuat Al-Quran karena beliau tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Alasan kedua, kata para mufassir, dulu sahabat itu rajin mencatat. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu, Rasulullah sampaikan, sahabat mencatat di pelepah kurma, di kulit-kulit hewan, di bebatuan, dan seterusnya dicatat. Kenapa sahabat mencatat? Karena dikhawatirkan lupa. Sementara Rasulullah didesain oleh Allah memang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis karena kecerdasannya di atas rata-rata. Jadi Rasulullah tidak pernah nyatat. Rasulullah tidak pernah baca. Apa yang didengar dari malaikat Jibril nggak akan lupa selama-lamanya. Itulah mengapa Rasulullah tidak pernah nyatat, karena kecerdasannya. Nah, di situ saya baru tiba-tiba sadar. Oh ya Allah, mungkin itu alasan kenapa jamaah Masjid Baitus Salam tidak mencatat, karena kecerdasannya itu semacam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aminkan aja dulu Pak. Meskipun saya tidak yakin kalau disuruh ngulang 3 yang menyelamatkan tadi itu apa. Entahlah Ustaz gelap. Nah, 3 hal yang menyelamatkan sudah. Kemudian yang terakhir, wa salasun muhlikat. 3 yang membinasakan. 3 yang mencelakakan. Apa yang mencelakakan kata Rasulullah? Yang pertama, hawa muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti, yang diperturuti. Jamaah sekalian, dalam diri kita itu ada hawa nafsu. Mau ahli ibadah, mau ahli maksiat, ada hawa nafsu. Mau orang berilmu atau orang bodoh, ada hawa nafsu. Mau orang soleh atau tidak soleh, ada hawa nafsu. Apa bedanya? Yang ini bisa soleh, yang ini tidak. Yang ini bisa ahli maksiat, ini ahli taat. Kenapa beda? Padahal dua-duanya sama-sama ada hawa nafsu. Bedanya satu. Yang satu dihinakan oleh Allah menjadi ahli maksiat karena setiap hawa nafsu yang ada dalam dirinya selalu diikuti dan dituruti. Sementara yang lain ditahan dan dikontrol hawa nafsu itu, jangan sampai dia yang dikontrol oleh hawa nafsunya. Contoh yang paling gampang saja jamaah, untuk kita bisa tahu di dalam diri kita ini ada hawa nafsu atau enggak. Misalnya, hari Minggu nih, hari Ahad. Kan kita biasanya hari Ahad itu identik dengan hari keluarga. Kumpul-kumpul, makan-makan di rumah, atau jalan-jalan, ajak anak istri. Mungkin seharian udah jalan-jalan, ada yang ke pantai, ada yang ke mall, ada yang segala macam lah. Balik ke rumah jam 5 sore. Udah capek penat. Berkumandang suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kumandang suara azan. Ngomong hati kita, aduh, ini bentar lagi maghrib nih. Ini bentar lagi azan. Mana belum siap-siap, mana belum istirahat. Ke masjid apa enggak ya? Duh, kalau enggak ke masjid nih sayang. Karena kalau sholat di rumah, pahalanya 1. Itu pun kalau khusyuk. Sementara kalau sholat di masjid 27. Kita siap-siap nih. Begitu siap-siap, ya udah adzan kekejar enggak ya?
Nanti sampai ke masjid udah masbuk lagi. Nanti nyampe ke masjid ketinggalan rakaat, berangkat enggak ya? Itu hawa nafsu. Kalau diperturutkan berangkat enggak ya? Berangkat enggak ya? Enggak usah lah. Ya udah di rumah, dituruti hawa nafsunya. Sesederhana itu untuk kita bisa tahu. Salat subuh pun begitu. Ketika misalnya bangun adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidur apa bangun salat subuh? Satu sisi mau salat subuh karena itu kewajiban. Sekaligus biasanya kita punya rutinitas habis salat subuh langsung mandi, sarapan, siap-siap berangkat kerja. Tapi di hari itu karena malamnya kita begadang habis ngobrol atau acara akikahan atau apalah ngobrol sampai larut malam, subuh akhirnya aduh sudahlah nanti ajalah dulu atau enggak apa-apalah libur sekali ajalah salat subuh misalnya. Itu hawa nafsu sedang bertarung dengan keimanan kita dan siapa yang menang. Salat Jumat lewat kota infak. Lewat kota infak ada dompet. Keluar. Ada 100.000, 50.000, 20.000 dan 2.000. Itu diuji itu keimanan kita itu. 100.000, aduh, enggak mungkin ini uang belanja sehari ini Ustaz. 50.000, aduh, lumayan dibeli kuota. 20.000, ini untuk makan siang habis sholat Jumat. Akhirnya 2.000, di 2.000 itulah yang dimasukkan ke kota infak. Bertarung antara iman dan hawa nafsu kita. Termasuk yang sedang bicara di depan ini, jangan dipikir tidak ada hawa nafsunya. Mungkin bisa jadi hawa nafsunya lebih besar. Kayak contohnya tadi, saya biasanya kalau ahad sore datang ke Masjid Baitul Salam Arira, itu saya selalu pakai motor. Kenapa? Sorenya saya ada acara, kalau nggak di Tiban di Batu Haji. Pertimbangannya kalau pakai motor, kalau pakai mobil macet, nanti nggak kekejar maghrib di sini. Kalau pakai motor bisa lebih cepat. Tapi dari tadi pagi Batam itu hujan, sampai siang sampai sore hujan, sehingga saya nggak mungkin pakai motor. Mau nggak mau pakai mobil. Acara di Tiban Baitul Hasanah, yang jalannya longsor itu, yang baru dibenerin, yang kita harus putar balik mau masuk ke masjidnya. Disitulah kami kajian tadi asar. Dalam hati ini was-was, datang nggak ya ke Arira, datang nggak ya, datang nggak ya. Satu sisi, oh ini harus datang karena ini istiqomah. Tapi di sisi lain, aduh nanti saya telat pula, nanti di jalan macet, nanti harus ngebut-ngebut, dibela-belain, jamaah cuma itu-itu aja. Misalnya, loh, itu kan hawa nafsu bermain. Udahlah santai-santai aja, yang penting selamat, kajian bisa libur minggu depan nanti dilanjut. Kan bisa saja. Hawa nafsu ini bermain, sehingga udahlah bismillah, tancap gas. Nyampe ke Masjid Baitul Salam, meskipun Pak Imam udah rakaat kedua. Sampai di situ hawa nafsu kita bermain. Maka yang mencelakakan dan membinasakan kata Rasulullah, hawa mutmaun. Hawa nafsu yang diikuti. Apalagi mohon maaf, ketika sampai ke sini bergejolak dalam hati. Bergejolak dalam hati ini, keikhlasan atau tidak. Saya dan jamaah sama-sama diuji nih. Udah mampu melawan hawa nafsu, apakah lolos? Enggak. Masih diuji oleh Allah. Nih duduk di sini karena apa nih? Yang satu udahlah formalitas, yang penting nampak batang hidung sama Pak Ustadz. Aman itu. Yang satu lagi udahlah. Lagi pula mau pulang tanggung, sekalian isya di sini. Paham nggak paham itu urusan belakang. Ada lagi yang datang, kenapa datang? Aduh, nggak enak sama Ustadz. Masa acara makan-makan datang, giliran ngaji nggak datang. Nanti ditanya sama Ustadz, segan kita. Jadi datangnya bukan karena Allah, duduknya bukan karena Allah, tapi karena nggak enak sama manusia. Termasuk yang sedang bicara, diuji oleh Allah. Hawa nafsunya bermain. Kamu dari Tiban ke sini bensinnya berapa kalau pakai mobil? Nanti amplop yang kamu dapat berapa? Ngarep apa enggak sama amplopnya? Kalau enggak diamplopin, datang apa enggak? Kalau amplopnya enggak sesuai yang diharapin, mau datang lagi apa enggak? Masih mau kajian atau enggak? Diuji oleh Allah. Diuji, bukan karena enggak ada hawa nafsunya. Kita di sini sama-sama berjuang, Pak. Sama-sama berjuang, mudah-mudahan keimanan itu memenangkan dalam diri kita pertarungan melawan hawa nafsu kita sendiri. Apakah Anda capek? Sama-sama capek kita. Apakah Anda ada kesibukan? Sampai kita curi-curi waktu.
Makanya tidak jarang kami izin tidak bisa ikut salat berjamaah karena kejar kajian yang berikutnya. Kami kajian di Tiban, maghribnya di sini, habis isya ke Batu Haji. Bahkan minggu kedua dan minggu keempat, asarnya di Batu Haji, hanya ngejar maghrib ke sini, habis itu dikejar lagi ke Batu Haji. Karena habis isya di sana kajian. Bertarung hawa nafsu. Udahlah capek, izin aja lah. Udahlah capek, istirahat aja. Udahlah, jamaahnya juga itu-itu aja. Bertarung antara iman dan hawa nafsu. Maka mudah-mudahan Allah menangkan keimanan kita. Amin. 2. Yang mencelakakan kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah i'jabul mar'i bi nafsihi. Membanggakan dirinya sendiri. Nah, ini biasanya orang yang kalau banyak kebaikannya, banyak amal solihnya, banyak ibadahnya, itu lebih banyak godaannya. Salah satu godaan yang paling besar, lisannya ini tidak tahan untuk membicarakan kebaikannya itu kepada orang lain. Contoh yang paling gampang. Datang ke Masjid Baitus Salam. Ini saya lihat di Masjid Baitus Salam ini bentar lagi mau bikin apa? Kubah. Oh iya Ustaz, sudah dirapatkan. Siapa apa donatur yang nyumbang kubah? Misalnya. Tiba-tiba ada orang yang ngomong, saya itu Ustaz salah satunya. Ada orang Singapura tapi saya nyumbang lah agak beberapa untuk pembangunan kubah. Alhamdulillah lah Ustaz, pekerjaan kami ini mudah-mudahan jadi amal jariah. Panjang sekali jawabnya. Diceritakan semua kebaikan-kebaikannya. Padahal saya ingatkan kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah, catatan amal malaikat itu tidak pernah malaikat mencatat amal kita dengan tinta permanen, dengan spidol permanen. Enggak pernah. Selalu dengan spidol, dengan tinta yang bisa dihapus kapan aja. Makanya kalau kita hari ini beramal soleh, beribadah, bersedekah, dicatat. Tapi tintanya tidak permanen. Suatu saat kita ungkit kebaikan ini, bila dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan caranya halus. Kadang-kadang tanpa disadar. Mak, kita ngopi di Roti Men. Aduh, saya nggak ngopi hari ini Ustaz. Kenapa? Lagi sakit? Enggak Ustaz, saya puasa. Waduh, puasa ya, mantap nih. Hebat. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah 3 tahun ini berusaha buat istiqomah saya puasa Senin Kamis Ustaz. Alhamdulillah udah 3 tahun loh Ustaz, tidak putus sama sekali. Coba, apa motif dia bercerita seperti itu? Padahal saya cuma tanya, ngopi atau enggak? Selesai. Kenapa sampai ceritakan 3 tahun? Sudah usaha puasa Senin Kamis, kan halus setan itu menggoda kita. Termasuk misalnya nanti donatur ditulis di papan. Misalnya Bapak Fulan 1 juta, Ibu Fulanah 2 juta. Tiba-tiba ditulis hamba Allah 10 juta. Kita komplain ke pengurus masjid, Pak, ini yang 2 juta ditulis nama, ini yang 1 juta ditulis nama. Kok saya yang 10 juta kok ditulis hamba Allah? Tulislah nama saya, biar nanti setiap jamaah tengok laporan. Memang selalu ada nama bapak ini ya di daftar donatur yang infak, yang rajin, yang sedekah. Hilang. Bahkan tidak jarang kita berjumpa dengan jamaah yang kadang-kadang kita nggak nanya tapi dia menceritakan kebaikannya. Padahal kita nggak tanya, tapi menceritakan kebaikannya. Alhamdulillah jamaah ini ramai perjuangan kita Ustaz. Alhamdulillah masjid ini cantik karena juga jeripayah kita Ustaz. Alhamdulillah fasum itu terbangun karena proposal yang kita buat. Padahal kita nggak tanya. Dulunya dicatat sebagai pahala dan amal soleh, tapi karena dibanggakan hilang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, yang mencelakakan dan yang membinasakan kata Rasulullah, syuhun mutah. Pelit yang teramat sangat. Nah, juga mencelakakan. Terlihat sepele, tapi dampak bahayanya luar biasa. Pelit teramat sangat itu maksudnya begini. Level pelitnya orang itu berbeda-beda. Ada pelit yang paling dasar. Apa yang dia makan berbeda dengan makanan yang dia berikan kepada orang.
Contohnya, setiap hari makan rendang. Enak bener dimakan rendang. Daging terus setiap hari. Tapi begitu nyumbang Jumat berkah, dibuka styrofoamnya, isinya tahu tempe. Itu pelit. Karena apa yang dia makan, tidak berikan yang sama kepada orang lain. Setiap hari dia pakai pakaian yang mahal, yang bagus, yang bermerek. Begitu undang anak yatim, diberikan pakaian, pakaiannya buruk, murah, atau bahkan bekas. Itu pelit. Tapi ini masih mending, setidaknya masih mau berbagi, meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia konsumsi dan dia kenakan. Yang mencelakakan, kata Nabi, ketika pelit itu teramat sangat, bahkan sampai pelit kepada dirinya sendiri. Contoh, pergi kita ke Botania, habis salat isya, pergi kita ke Botania, nampak bakso, ya Allah, perut lapar, pengen sekali makan bakso. Udah bawa istri, bawa anak, pakai motor, semuanya. Ya beli bakso yuk ya. Lewat di warung bakso. Nanti sebentar lagi nampak ayam bakar, ikan bakar. Enak kali nih ya ayam bakar, makan yuk ya. Lewat. Nanti nampak apa makanan-makanan kita beli jajanan kerak telur aja ya. Kita beli dimsum aja ya. Lewat. Loh kok kita cuma muter-muter aja ya? Ya kita beli Indomie aja lah di rumah nanti dimasak. Kalau memang dia membeli itu karena keterbatasan uangnya, boleh. Tapi kalau sebenarnya uangnya cukup kok beli bakso, cukup kok beli sate untuk membahagiakan dirinya sendiri, cukup kok beli nasi goreng yang enak, cukup kok makan yang nikmat beserta keluarga, tapi rela dia pulang meleleh air ludah itu, ditelan kosong begitu saja, milih beli mie instan di rumah dimakan ramai-ramai sekeluarga. Itu kata Rasulullah, syuhun mudha'un. Pelit yang teramat sangat. Sampai kepada dirinya sendiri saja pelit. Kalau pelit kepada orang biasa, meskipun itu salah. Nah ini kepada diri sendiri saja pelit. Ini membinasakan, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena pada saatnya nanti dia akan terkubur oleh hartanya sendiri. Banyak tabungannya. Orang yang begini nih banyak duitnya. Orang yang begini nih banyak asetnya. Tapi nanti dia akan terkubur oleh hartanya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, ada tanya jawab? Sesuai dengan tema boleh, di luar dari tema juga boleh. Silakan jamaah. Isya lewat berapa hari ini? Oh ya, silakan Pak. Oh ya, ya. Batas terakhir waktu sholat duha. Sholat duha itu batas waktu terakhirnya sebelum berkumandang adzan zuhur. Selagi belum masuk zuhur, maka di situ masih ada waktu duha. Tapi memang sebaiknya melaksanakan sholat duha itu tidak terlalu pagi, tidak terlalu siang. Kalau diibaratkan jam sekarang ya misalnya, ya antara jam 9, jam 10. Itu waktu yang ideal melaksanakan sholat duha. Tapi bukan berarti yang sholat duha sebelum berangkat kerja nggak utama, tetap baik. Tapi kalau dibilang atau kalau ditanya waktu yang akhir, sebelum berkumandang adzan zuhur. Jam 11:30 kan belum zuhur kan? Misalnya dari pagi kita sibuk, cuma ada waktu jam 11:30, sholat duha. Yang penting belum berkumandang adzan zuhur.
Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Cukup? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.